Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video kali ini, saya akan mengerjakan ujian tengah semester mata kuliah digital bisnis dengan dosen pengampu Bapak Moto Vanugroho SSIMM. Perkenalkan, nama saya Nova Faik dari Prodi Manajemen dengan NIM 189222511. Materi yang ingin saya bahas adalah revolusi industri, evolusi web, analisis SWOT, dan daftar pusaka dari materi yang saya cari. Pengertian revolusi industri. Revolusi industri adalah suatu perubahan besar-besaran yang terjadi dalam dunia industri karena munculnya perkembangan teknologi dalam mengelola sumber daya, sehingga menjadikan setiap prosesnya jauh lebih efektif dan efisien dari sebelumnya. Seperti yang kita ketahui, arti dalam revolusi adalah suatu perubahan yang terjadi dengan cepat dan mengubah dasar-dasar dari kehidupan. Sedangkan arti dari kata industri adalah suatu kegiatan ekonomi yang mengolah bahan dari yang tadinya berbentuk mentah menjadi barang yang memiliki nilai dan mutu tinggi. Istilah revolusi industri sampai dari 1.0 sampai 4.0 itu sendiri adalah penanda bahwa perubahan besar dalam dunia industri tersebut telah terjadi sebanyak 4 kali, sehingga melahirkan 4 era yang berbeda. Revolusi Industri 1.0. Perkembangannya adalah Revolusi Industri 1.0 adalah era yang terjadi pada abad ke-18, yaitu pada tahun 1760 sampai 1840. Pada kisaran tahun tersebut, penemuan mesin uap oleh James Watt merupakan awal terjadinya era ini di tanah Inggris sehingga membawa perubahan besar di sektor industri. Mesin uap yang berbahan bakar batu bara ini ditenagai oleh mesin dan kebanyakan diperuntukkan untuk produksi tekstil di Inggris. Seiring berjalannya waktu, mesin uap berkembang pula di berbagai industri lain, mulai dari pertanian, pertambangan, transportasi, sampai ke manufaktur pun mulai menggantikan tenaga manual. Pada era ini, pertama kali kegiatan produksi dalam jumlah besar terjadi demi memenuhi kebutuhan yang semakin bertambah jumlahnya. Dampak dari Revolusi 1.0 ini adalah ditandai dengan manusia yang mengelola sumber daya serta memproduksi produk khususnya di beberapa bidang seperti pertanian, manufaktur, transformasi, pertambangan, dan teknologi seluruh dunia. Contoh penemuan di revolusi ini adalah mesin uap, kereta uap, sistem produksi skala besar. Selanjutnya, revolusi industri 2.0. Perkembangannya adalah era revolusi yang terjadi sekitar awal abad ke-19 ini atau pada tahun 1870-an berfokus kepada efisiensi mesin di setiap lini atau assembly line dalam proses produksi karena ditemukannya tenaga listrik. Dengan adanya perubahan mekanisme pada proses produksi di tahun 1913 menyebabkan proses produksi yang ada berubah total secara keseluruhan. Proses produksi mobil tidak memerlukan banyak tenaga untuk merakit dari awal hingga akhir. Disesuaikan dengan konsep lini produksi atau assembly line dengan memanfaatkan conveyor belt. Dan perakitan mobil juga bisa dilakukan di tempat lain yang berbeda dan satu orang hanya dapat menangani satu proses perakitan. Dampak dari revolusi 2.0 ini adalah di saat Perang Dunia Kedua, di mana kala itu produksi kendaraan perang seperti tank, pesawat, dan senjata tempur lainnya diproduksi secara besar-besaran. Contoh penemuannya adalah alat penemu arus listrik AC dan DC, alat telekomunikasi, proses produksi massal. Selanjutnya, revolusi industri 3.0. Perkembangannya adalah revolusi industri 3.0 adalah era yang terjadi sekitar tahun 1970-an dan dipicu oleh perkembangan mesin-mesin pintar seperti komputer dan software berbasis teknologi otomatisasi yang perlahan menggantikan peran-peran manusia di lapangan. Pada era inilah dimulainya digitalisasi khususnya di dunia industri. Dikarenakan keberadaan dari revolusi industri 3.0 didasarkan pada perkembangan mesin-mesin pintar, maka dapat dibilang ini merupakan revolusi yang sangat penting mengingat manufaktur menuntut ketepatan dan ketelitian yang sangat tinggi. Dampak dari revolusi industri 3.0 ini adalah pola komunikasi yang terjadi pada masyarakat sedikit berubah. Berbagai bisnis juga harus menyesuaikan dan beradaptasi dengan merubah cara kerjanya agar tidak ketinggalan zaman. Berbagai penemuan seperti semikonduktor, transistor, hingga kemunculan IC atau integrated chip yang membuat sebuah komputer dapat berukuran lebih kecil, menggunakan daya listrik yang lebih sedikit pula, dan kemampuan menghitung dan menerima perintah yang semakin canggih. Contoh penemuannya adalah teknologi komputer, teknologi internet, perangkat elektronik, dan perangkat lunak atau software. Revolusi industri 4.0. Perkembangannya adalah di saat era yang kita jalani pada saat ini, di mana pengembangan teknologi lebih lanjut seperti internet berkecepatan tinggi, komputerisasi, microchip, Internet of Things, kecerdasan buatan atau AI, machine learning, deep learning, cloud analytics,
Bahkan kendaraan otonom yang merevolusi setiap proses mulai dari produksi hingga distribusi dan berfokus pada berkelanjutan atau sustainable. Dalam skala industri, revolusi industri 4.0 meningkatkan kemampuan software dan internet untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Salah satunya contoh adalah pengumpulan data historis mesin oleh software yang digunakan untuk menjadwalkan maintenance bulanan secara otomatis. Dampaknya adalah sejak diperkenalkan teknologi ini, perusahaan dapat mengotomatisasikan seluruh proses produksi tanpa bantuan manusia. Contoh yang diketahui dari hal ini adalah robot. Contoh penemuan dari revolusi 4.0 ini adalah Big Data, Internet of Things, Cloud Computing, Artificial Intelligence atau AI, Smart Manufacturing, Augmented Reality, Virtual Reality, dan Cybersecurity. Selanjutnya kita masuk ke evolusi web. Apa itu evolusi web? Evolusi web adalah kumpulan halaman yang berisi informasi tertentu dan dapat diakses dengan mudah oleh siapapun, kapanpun, dan dimanapun melalui internet. Website adalah bagian yang tidak terpisahkan dari perkembangan internet. Dan bahkan saat ini jumlah mencapai 1,9 miliar di seluruh dunia. Awalnya website hanyalah untuk tujuan penggunaan pribadi, namun saat ini hampir perusahaan semuanya memiliki. Evolusi Web 1.0. Web 1.0 mengacu pada tahap pertama evolusi World Wide Web. Sebelumnya hanya ada beberapa pembuat konten di Web 1.0 dengan sebagian besar pengguna yang merupakan konsumen konten. Di Web 1.0, iklan di situs web yang kamu buat di internet dilarang. Selain itu, di Web 1.0, foto adalah situs web fotografi digital online, di mana pengguna dapat menyimpan, berbagi, melihat, dan mencetak gambar digital. Ini dapat digunakan sebagai situs web pribadi. Biayanya pengguna sesuai halaman yang dilihat. Ini memiliki direktor yang memungkinkan pengguna untuk mengambil bagian tertentu dari informasi. Beberapa contoh web yang mendapatkan 1.0 yaitu DoubleClick, Ofoto, Akamai, mp3.com, Britannia Online, TechView, dan lain-lain. Evolusi Web 2.0. Web 2.0 mengacu pada situs web di seluruh dunia yang menyortir konten yang dibuat penggunanya. Kegunaan dan interoperabilitas untuk pengguna akhir. Web 2.0 juga disebut sebagai web sosial partisipatif. Ini tidak merujuk pada modifikasi spesifikasi teknis apapun. Contoh yang menerapkan 2.0 website-nya adalah Google AdSense, Flickr, BitTorrent, Napster, Wikipedia, Cost per klik, Wikis, dan tagging. Evolusi Web 3.0. 3.0 ini mengacu pada evolusi pemanfaatan web dan interaksi yang mencakup mengubah web menjadi database. Ini memungkinkan peningkatan gradasi bagian belakang web, setelah lama fokus pada bagian depan. Contohnya adalah search engine seperti Google. Evolusi 4.0. Sejak 1989, internet terus berkembang dan situs-situs hanya menjadi web semantik 3.0 saat ini. Web pada akhirnya akan berubah menjadi web yang berhubung dengan cerdas. Web 4.0 menjadikan koneksi antara manusia dan mesin untuk membuat data interaktif untuk koneksi simbiosis baru. Selanjutnya, perkembangan dari evolusi web, yaitu ada perilaku pengguna pembaca petulis, yaitu perkembangan yang pertama ini sangat terlihat jelas. Awal mulanya website hanya digunakan oleh pribadi dan kontennya pun ditulis untuk menampilkan informasi, dan pengguna dapat dengan mudah mendapatkan akses ke informasi dengan mengunjungi situs web. Yang kedua, pelaku utama perusahaan, pengguna, atau komunitas. Biasanya web ini sebelumnya kan digunakan oleh pribadi, namun sekarang digunakan oleh komunitas atau perusahaan. Yang ketiga, pola hubungan pengguna searah dua arah atau interaktif. Perkembangan website yang signifikan juga disarankan dari segi pengguna. Sekarang kamu sudah bisa berinteraksi di dalam website, bahkan kamu bisa belanja kebutuhan yang kamu inginkan. Yang keempat, sumber konten pemilik situs pengguna. Perkembangan website yang begitu cepat membuat kamu sangat mudah mencari sumber atau referensi untuk mengisi website yang kamu akan kelola. Analisis SWOT AI atau Artificial Intelligence. Yang pertama ada strengths atau kekuatan, meningkatkan produktivitas kerja. Karyawan dapat menggunakan AI untuk membantu pekerjaan agar lebih mudah terselesaikan. Dengan adanya AI dapat menurunkan biaya operasi dan lain-lain. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. AI dapat dikatakan terbatas sebab AI dapat memberikan informasi dan berkomunikasi namun tidak dapat terhubung secara emosional sehingga tidak dapat memahami atau bereaksi pada emosi manusia. Selain itu, AI merupakan sebuah alat buatan manusia yang bisa saja memiliki celah atau kerusakan saat digunakan. Selanjutnya ada peluang. AI dapat menjadi sebuah pemecahan masalah. Selain itu, AI juga dapat membantu penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari. Dan dengan adanya AI, ini mengurangi tingkat kecemasan pada karyawan akan tugasnya yang menumpuk.
Ancamannya, AI dapat menjadi pengganti manusia sehingga kehilangan pekerjaan. Selain itu, AI juga bisa menjadi ancaman karena ia dapat mengambil keputusannya sendiri. Ini adalah daftar pustaka pada materi yang saya ambil. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.